Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin, shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan mengenai tafsir. Dalam kesempatan ini akan membahas surat Ali Imran ayat 3, ayat 1 dan ayat 2-nya sudah kita bahas, yaitu Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mungkin bisa dilihat dari episode yang pertama dan yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurat wal injil. Shadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, nazzala, Allah menurunkan, alaika, kepadamu ya Muhammad, khitabnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kitaba, al-kitab, Allah menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba, al-kitab, bil haqqi, dengan benar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi, Nazzala, Allah telah menurunkan, alaika, kepadamu, al-kitaba, al-kitab, bil haqqi, dengan benar. Yakni nazzala alaikal qur'ana ya Muhammad bil haqqi. Jelas ya rahimakumullah. Dalam tafsirnya, nazzala alaikal qur'ana ya Muhammad bil haqqi. Kata Allah, kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana, Al-Qur'an. Jadi kalimah Alkitab di sini diartikan dengan Al-Qur'an. Nazzala 'alaika, dalam Qur'annya nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Ditafsirkan dalam Ibnu Katsir, Alkitab di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Ay la syakka fihi, la syakka, tidak ada kebimbangan, fihi, di dalam Al-Quran, wala raiba, dan tidak ada keraguan. Jelas Allah menurunkan Al-Quran, di dalamnya itu la syakka fihi wala raiba, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Bal huwa munazzalun min indillah, diturunkan Al-Quran tersebut min indillah, daripada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Anzalahu bi'ilmihi, itu salah satunya Allah menurunkan dengan ilmunya Allah. Jadi jelas Al-Quran ini jamaah yang Allah muliakan, bukan karangan siapapun, bukan karangan makhluk, bukan buatan makhluk, tapi langsung Allah ini. Makna dan lafaz daripada Quran ini langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah ya karim, istilahnya kalau kita membaca Al-Quranul Karim, satu huruf saja subhanallah pahalanya itu bisa mencapai 10 pahala. Alif Lam Mim, alif 10, lam 10, mim 10, jadi 30. Kita membaca Hamim itu 20 pahala. Kita membaca Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad dalam surat Maryam itu Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, sudah mendapatkan 50 pahala. Subhanallah ya karim. Makanya semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin besarlah pahala kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu, dan para malaikat itu yashhadun, mereka itu menyaksikan. Jadi para malaikat sebagai saksi.
Wa kafa billahi syahida, hakikatnya cukuplah Allah sebagai saksi yang sebenar-benarnya. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, surat Ali Imran ayat 3 ini menerangkan bahwa Allah menegaskan telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil haqqi, dengan benar. Jadi bil haqqi itu benar dan membawa kebenaran, itu bil haqqi. Musaddiqan lima baina yadaihi, musaddiqan itu membenarkan lima baina yadaihi. Lima baina yadaihi itu ay minal kutubil munazzalah qablahu. Nah, jadi artinya lima baina yadaihi itu minal kutubil munazzalah qablahu, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada Al-Qur'anul Karim. Minas sama, dari langit, ala ibadillah, bagi hamba-hamba Allah, wal anbiya, dan para nabi. Fahiyya tusaddiquhu bima ukhbirat bihi wa busyirat bi qadimiz zaman, wa huwa yusaddiqu hali annahu tabiqun ma ukhbirat bihi wa busyirat minal wa'di minallah bi irsali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inzalil Qur'anil azim alaihi. Jadi jemaah yang Allah muliakan, ini Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab Taurat pada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, termasuk kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi sudah dibenarkan oleh Al-Quranul Karim. Makanya jemaah yang Allah muliakan, berkaitan dengan keimanan, kita itu wajib percaya terhadap kitab-kitab sebelumnya, tetapi tidak wajib mengamalkan. Nah, tetapi kalau terhadap Al-Quran, kita wajib percaya, wajib meyakini, dan wajib mengamalkan. Itu bedanya. Jadi kalau terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka kita hanya wajib percaya, wajib meyakini ada itu kitab-kitab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak wajib mengamalkan. Berbeda dengan Al-Quran, kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam percaya dan yakin terhadap Al-Quran dan wajib mengamalkan daripada isi Al-Quranul Karim. Nah, itu muslim-muslim yang Allah muliakan. Jamaah yang Allah muliakan, fahiyya tusaddiquhu bima ukhbirat bihi wa busyirat bi qadimiz zaman. Termasuk di dalam kitab-kitab sebelumnya juga itu sudah disebutkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur. Itu sudah disebutkan akan lahir seorang nabi yang namanya Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran. Jadi Al-Quran tersebut sudah diungkapkan dalam kitab-kitab sebelumnya akan diturunkan kepada Rasulullah SAW.